pemirsa dunia kita, kembali lagi berjumpa bersama kami di dunia masing-masing. Saya Valdia Baraputri di Washington DC. Dan saya Ariadna Budianto di Fairfax County, negara bagian Virginia. Pemirsa, Betul. kami masih membawakan dunia kita dari rumah masing-masing di tengah pandemi ini. Minggu ini, akhir pekan ini adalah akhir pekan yang cukup sibuk ya, Val ya. Ada World Refugee Day atau Hari Pengungsi Sedunia. Ya, 20 Juni. Ini betul, ini harinya memang berhubungan dengan isu-isu sosial ya. Sementara di Amerika sendiri pada tanggal 19 Juni, ini adalah hari yang penting bagi sejarah warga kulit hitam di Amerika. Betul. Nanti kita bahas lebih lanjut. Betul, nah tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana kondisi para refugee atau pengungsi di seluruh dunia yang tentunya juga terimbas dengan adanya pandemi COVID-19. Seperti halnya para pengungsi Suriah yang berada di Turki sekarang. Sanli Urfa di Turki Timur yang berjarak kurang dari 1 jam berkendara dari perbatasan Suriah merupakan rumah bagi lebih dari 400.000 pengungsi Suriah. Jumlah mereka mencapai 20% dari populasi kota ini. Sumber daya semakin minim di tengah pandemi mengakibatkan warga pengungsi semakin terjerat kemiskinan. Hampir semua sulit mencari kerja, termasuk Syihad bin Ali yang dulunya guru. الآن العمل متوقف على الجميع وهذه أزمة تخص الجميع. No one is working. God should take this virus away. We live in a very difficult situation. Most of the Syrians were working as casual daily workers, and because of this virus, the people are facing serious problems. Para pengungsi dilarang bepergian mencari kerja di kota lain. Umumnya mereka tidak mendapat jaminan dari perusahaan atau pemilik bisnis karena bekerja secara tidak sah dalam ekonomi pasar gelap. Pemerintah Turki menyediakan bantuan finansial untuk warga Turki dalam bentuk BLT, hampir 2 juta rupiah per bulan, juga akses ke pinjaman bunga rendah. Tapi pengungsi tidak bisa mendapatkannya. Ini yang dikeluhkan Abdullah Oda yang melarikan diri dari Homs. Many people are in quarantine. There is no work. The young people were going out and working, but there is no work anymore. In this situation, the people are in need and they have no money to buy food. We pray that God should take this virus away. Pengungsi menerima kartu bantuan dari Palang Merah Turki yang sebagian didanai Uni Eropa. Tapi isinya hanya 120 lira Turki, sekitar Rp240.000 per bulan. The electricity bill is 400 liras, the water bill is 150 liras, and rent for the house is 1,100 liras. The money is just not enough for our expenses. Bangunan apartemen setengah jadi tersebar di selatan kota dekat dengan perbatasan Suriah. Bukti pesatnya perkembangan Sanli Urfa. Banyak imigran yang sudah tinggal di sini selama beberapa tahun, melarikan diri dari perang di Suriah dan menjalani hidup baru di Turki. Tapi dengan tidak adanya pekerjaan dan bantuan sangat minim, sekali lagi nasib mereka di ujung tanduk. Dari Sanli Urfa, Turki, VOA. Nah ini juga rupanya menggugah ya kesadaran atau juga rasa simpati dari warga yang menerima para pengungsi itu. Contohnya ada sebuah komunitas di negara bagian Virginia yang memberikan les komputer gratis kepada para imigran. Selama 2 dekade lebih, LSM Computer Core telah membantu warga imigran berpenghasilan rendah untuk menguasai komputer dan internet. Menurut survei Pew Research Center pada tahun 2019, 4 dari 10 keluarga di Amerika Serikat dengan penghasilan tahunan kurang dari $30.000 atau sekitar 422 juta rupiah tidak mempunyai komputer di rumah mereka. Our mission is to serve low-income adults who need basic computer skills to get a job. Instruktur di Computer Core telah membantu lebih dari 3.000 siswa yang berasal dari 60-an negara dan lebih dari 100 bahasa. Our average age is around 45 or 50, so you get a lot of adults, whether they've been here 20 years, they might already have their citizenship. Some people have just come over, but you get a lot of adults who
kind of missed the whole computer revolution for 20 years. Selama karantina, mereka kesulitan menjalankan proses belajar mengajar karena umumnya peserta tidak punya komputer. Jadi LSM ini mulai membagikan komputer. We started asking for donations to purchase low-cost refurbished computers off the internet and have them delivered, and then meet with students individually wearing masks and gloves and hand them computers. And then when they get home, we work with them over the phone to help them learn how to set it up. 70% peserta Computer Core adalah perempuan. It's not easy nowadays to find a job if you don't know how to use even the basics. So doing this, just teaching our students and reaching out for people who are struggling. A lot of our students, even the alumni, lost their jobs. Khairiyah El-Guch bermigrasi dari Libanon tahun 1994. Ia menghabiskan 25 tahun bekerja di tempat-tempat yang tidak membutuhkan keterampilan komputer. Terakhir sebagai asisten guru di sebuah tempat penitipan anak. I getting, more comfortable, like going on computer, learn what is the structure of the computer, like, programming or filing a document or going on Excel or PowerPoint. I didn't have any idea about this. Getnet dari Ethiopia bekerja sebagai pengemudi Uber. Namun sejak pandemi dan ketentuan berdiam di rumah, penghasilannya merosot drastis. Tapi Getnet jadi punya waktu untuk belajar komputer. I would like to work on computer for my career, so it's good start to me. I'm very happy now. So all computer course stuffs are very nice, very kind, and they're helping us a lot. Menurut pakar, banyak orang, terutama dari generasi yang lebih tua, meyakini bahwa keterampilan komputer merupakan sesuatu yang sulit mereka jangkau dan pahami. Nyatanya, banyak pengajar Computer Core yang juga baru belajar komputer setelah terlibat di organisasi ini. Dari Falls Church, Virginia, VOA. Tanggal 19 Juni itu adalah hari bersejarah di Amerika. Betul. Karena di hari itu adalah hari di mana budak terakhir dibebaskan di Amerika. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Valdia ya untuk pemirsa dunia kita. Tapi sebelumnya istirahat dulu, tetap di Dunia Kita. Kembali dalam Dunia Kita, produksi VOA masih dibawakan dari rumah masing-masing. Saya di negara bagian Virginia dan Valdia di Washington DC. Tadi kita udah ngebahas tentang Juneteenth. Ini adalah hari terakhir atau kali terakhir para budak bisa dibebaskan ya di Amerika Serikat ya, walaupun 2,5 tahun sebelumnya itu adalah proklamasi emansipasi, yaitu pembebasan perbudakan yang ditandatangani oleh Presiden Abraham Lincoln. Kalau kita membahas mengenai perkembangan dari budak terakhir yang dibebaskan itu 1865 sampai sekarang 2020, ternyata rasisme terhadap warga kulit hitam masih ada ya, Ane. Seperti yang di dalam polisi, warga kulit hitam juga ternyata masih mengalami rasisme, Ane. So here we have me graduating from the police academy. This is my chief at the time. My name is Tracy Simmons, and I am a retired deputy chief of the Metro Transit Police Department. I served there for over 25 years in various capacities. I came up through the ranks, and I retired at the rank of deputy chief, and I was the first African-American woman to reach that rank at my police agency. It was very intimidating for a young woman, especially a young black woman. I was in a highly, Anglo workplace with majority male, and it was challenging. You had to get in to fit in, to get along, and you really still weren't a part of, be clear. When in the police department, there was rampant sexism, rampant racism. There were remarks made in roll calls that, I wouldn't dare repeat. And as I was there, because I was there, I got to be a voice for things that needed to change and be different. Police.
there'll be a certain segment of racism because we come from those same communities. Police officers come from those same communities, and they bring along with them their belief systems, their worldviews, and their cultural experiences. I think it's just come to a head. I think there's a lot of things that we get to see now because of technology that has occurred for many, many years, and that now it's kind of in our face. We all had an opportunity to see George Floyd, be murdered right on television. I've never seen anything like it in my life, and I don't think most Americans have. I think that our country is in a breakdown. I would tell the protesters that I support them wholeheartedly. I would tell them to be thoughtful and be aware that there are other stories and other spaces. That's a part of the story, but it's not the real story. It doesn't tell the story of the 10 police officers that got killed last week. It doesn't tell that story. Or the guys down the street that got shot by other assailants, who the police locked up and now they're in jail. So there are a lot of stories here to be told. And so I'm hopeful. I do think that there are definite ways that we can begin to change the culture. And we get to just, retire out those that want to hold on to the old ways. It's not like it's changing, and those that aren't ready to change need to move on. They need to go. Not only that, but he can mend your broken. We get to say what legacy George Floyd's death has on us as a people. But it doesn't mean I feel super safe about my son driving at night. It just doesn't. Waktu saya ke protes untuk ikutan tentunya untuk kerja, saya melihat keluarga itu datang untuk protes. Ada anak-anaknya, ibunya, bapaknya. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah dan anak yang ikut berunjuk rasa. Nah, kebetulan di Amerika Serikat ini pemirsa, weekend ini, akhir pekan ini adalah Father's Day atau Hari Ayah. Nah, kita lihat bagaimana ayah dan anak ini berunjuk rasa untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Julia dan Malcolm Young berbagi semangat ketika membahas tentang hak asasi manusia. Ketika mengetahui akan ada demonstrasi yang menuntut keadilan bagi warga berkulit hitam yang tewas di tangan polisi, mereka harus hadir, bahkan di masa pandemi COVID-19. And my mom raised me to be really concerned about other people and inequality and injustice in the world. Where are you from? He's from Texas. Ayah dan putri yang haus akan keadilan sosial ini bekerja di bidang yang berbeda. Malcolm adalah pengacara yang mengadvokasi hak tahanan. Sementara Julia mengajar sejarah di universitas dan menulis buku tentang imigrasi. Juli tahun lalu, mereka ikut dalam protes untuk membela anak-anak imigran di depan Capitol Hill, gedung DPR MPR Amerika Serikat. So I forwarded that to my dad and I said, "Do you want to get arrested together?" And I said, "Julia, the family that gets arrested together stays together." Keduanya sempat ditahan. Dalam kekacauan sekalipun, ikatan mereka menjadi semakin kuat. It was a very vulnerable position. Your arms are behind your back. I did have an emotional reaction to seeing my dad put in handcuffs. Julia was, again, separated from me and saw to see if she was all right, and saw her looking at me, mouthing, "Are you all right?" What could be nicer for a father than to feel the concern of your children for you? Beberapa bulan kemudian, mereka mengunjungi Dilley di negara bagian Texas untuk mewawancarai perempuan Hispanik yang mencari suaka di Amerika Serikat. At some point, Julia felt, I was really pressing him, and she turned to me and said, "Dad, she's feeling really uncomfortable. This is really not good." And as the week went on, I understood that he is really skilled at drawing stories out of people who may be really who may be almost too traumatized to tell their stories. Malcolm, yang juga pernah ikut menggerakkan demonstrasi Perang Vietnam, percaya masa depan yang cerah bagi Amerika yang menuntut keadilan rasial. To watch Julia and other young people now in the streets peacefully, but putting pressure on moving these issues ahead, there's hope that we'll succeed. If it wasn't today or yesterday, it'll come tomorrow. Dan jadi semangat bagi kedua aktivis ini untuk merayakan Hari Ayah. Dari Arlington, negara bagian Virginia, VOA. Nah, nanti Anne, saat kita kembali lagi, akan ada cerita tentang diaspora Indonesia yang juga mendukung gerakan Black Lives Matter. Seperti apa setelah yang satu ini.
Pemirsa, masih dalam dunia kita produksi VOA dan seperti janji kami tadi, sekarang kami ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia yang terlibat aktif dalam unjuk rasa Black Lives Matter kemarin. Gimana, Val? Namanya adalah Sinta Penyami Storms di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Nah, Sinta ini adalah ibu dari anak keturunan Indonesia, Amerika, dan Afrika. Jadi biracial ya. Ia berunjuk rasa untuk mendukung gerakan Black Lives Matter karena tentunya bukan hanya solidaritas terhadap warga kulit hitam di Amerika, tapi untuk anak-anaknya yang juga keturunan African American. Gitu, Ana. Hey everybody. Sinta Penyami Storms adalah seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Hari itu, Sinta mengikuti protes di kotanya untuk menuntut keadilan bagi George Floyd, warga kulit hitam yang tewas dalam tahanan polisi. Tapi Sinta bukan sekedar pengunjuk rasa yang menunjukkan solidaritasnya pada warga kulit hitam di Amerika. Ia adalah ibu bagi anak perempuannya, Grace Putri Sindinawa. Ayah Grace adalah warga Amerika keturunan Afrika. Buat keluarga kami yang mempunyai anak-anak yang Indonesian and Black, dan mereka kalau dari luar kelihatannya Black, we have to have a conversation with them. Kamu kalau keluar, kamu harus hati-hati because of the skin, you know, the color of your skin. Kekhawatiran Sinta sebagai ibu bermula dari kematian Trayvon Martin, remaja kulit hitam yang ditembak mati di Florida pada tahun 2012. Penembaknya bebas setelah dinyatakan tidak bersalah. Begitu anak saya pertama kali diberhentikan sama polisi, dia tuh sampai takut, sampai kencing di celana gitu loh. Karena dia takut, wah kayaknya gue mati nih hari ini. Grace yang kini berusia 15 tahun pun harus membuka mata sejak dini akan kondisi di negerinya. This is something that that has constantly been on my mind. I try to take a break sometimes from social media and watching the news because although it's important to follow up on it, it's more important to also take care of your mental health and take care of yourself. Ketakutan yang dialami anak-anak Sinta mungkin tidak dialami oleh Yusuf Arifin, seorang diaspora Indonesia yang tinggal di West Covina, negara bagian California. Tapi ia tetap pergi ke protes yang sama di kotanya. People are chanting Black Lives Matter because Black lives have not mattered. If you see at the rate of arrests, you see that cops are arresting way more Black people than they are white people. So there is a large injustice that's happening. Sinta mengadakan pertemuan virtual dengan keluarga multiras dan warga kulit hitam untuk saling berbagi pengetahuan mengenai diskriminasi ras di Amerika. Mereka juga berbagi pengalaman bagaimana diskriminasi warna kulit juga bisa datang dari komunitas Indonesia. Ganteng sekali ya for orang hitam, and I'm like. Salah satu yang hadir dalam pertemuan itu adalah Curtis Johnson, warga berkulit hitam yang bekerja di Indonesia namun harus kembali ke Amerika akibat pandemi virus corona. You speak Indonesian? Sedikit. Menurut Curtis, diskusi mengenai ras memang sulit, tapi perlu untuk terus membangun jembatan pengertian akan satu sama lain. Continue to speak up, but in addition to that, really take a hard look at the relationships they have with Chinese Indonesians and the relationships they have with Papuans. We see what's happening in the United States. How do we ensure it doesn't either continue or happen here in Indonesia? Bagaimanapun, bagi sebagian orang, perjuangan untuk mencapai kesetaraan ras bukan hanya saat ini saja. This is my life. Melaporkan dari Washington DC, saya Valdia Baraputri, VOA. Nah, Ana, kemarin kan orang-orang sudah berbondong-bondong berunjuk rasa ya. Sekarang mereka berbondong-bondong untuk tes COVID-19. Nah, itu yang penting, Valdia. Karena di setidaknya 21 negara bagian di Amerika Serikat itu tercatat adanya peningkatan kasus dari COVID-19. Nah, ini juga kurang jelas apakah gara-gara diperbanyak juga gara-gara demo kemarin atau juga berbarengan dengan reopening atau pembukaan kembali di 50 negara bagian. Nah, ini rupanya ada pemirsa dunia kita yang bertanya seputar pandemi ini. Yuk kita simak. Hai VOA, aku Melati Kusuma dari Jakarta. Aku mau nanya, apakah Yellow Cab di kala pandemi ini masih menerima penumpang? Jika ya, bagaimana rules and regulations-nya? Terima kasih. Terima kasih Melati pertanyaannya. Jadi di New York taksi kuning atau Yellow Cab itu beroperasi sama seperti juga
transportasi publik ya, walaupun dalam skala yang lebih kecil daripada normal. Jadi beroperasi kapasitasnya berkurang, cuman masih tetap beroperasi, dan yang jelas mereka menerapkan benar-benar prinsip sanitasi itu dikerahkan banget gitu, Valdia. Jadi dan juga orang yang masuk mobil dan pengemudi harus pakai masker ya. Nah. Betul. Dan mereka juga setiap kali penumpang naik turun itu harus lap-lap, harus dikasih disinfektan. Dan ketentuan untuk menjaga kebersihan ini telah dimandatkan oleh pengurus dari yang memberikan izin taksi ini atau taxi medallion di New York. Jadi sesuatu yang wajib diterapkan. Nggak kerasa nih Val, kita harus pamit karena udah 30 menit menemani pemirsa dalam dunia kita. Tapi kalau misalnya Anda ingin melihat lagi dunia kita serta program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami dan juga bisa nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Betul, jangan lupa juga kunjungi sosial media kami di Instagram VOA Indonesia dan Facebook Dunia Kita. Jangan lupa kirim video pertanyaan, nanti yang terpilih akan ditampilkan dan dijawab di program Dunia Kita. Kirim pertanyaannya bisa ke Instagram VOA Indonesia atau Instagram saya di Valdia Bara Putri. Valdia Bara. Lupa Instagram sampai lupa sendiri. ya. Atau di Anda. Instagram saya @anabudianto. Dari negara bagian Virginia, saya Aryatno Budianto. Dan saya dari Washington DC. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bye. Dadah.